Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudaraku, ada beberapa hal yang Paulus ajarkan buat kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ayat 22 ini. Yang pertama, hal yang sangat penting dikatakan adalah janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus dikaruniakan dan tinggal dalam hidup kita. Dalam segala hal, Roh Kudus menolong, menopang, menuntun hidup kita. Dia adalah pribadi Allah yang tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan sebagai Immanuel, Allah bersama dengan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mengenai Roh Kudus ini Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Paulus berkata jangan padamkan roh, maka ini mengarah atau merujuk kepada Roh Kudus digambarkan bekerja seperti api yang menerangi, yang menghidupkan dan memurnikan jiwa-jiwa kita, menghidupkan kita, menerangi kita, dan tentunya memberikan sesuatu yang besar dalam diri saudara dan saya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari ini Paulus juga mengingatkan agar jangan padamkan roh, jangan matikan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini digunakan kata janganlah mengekang roh Allah atau jangan menghentikan pekerjaan Allah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara dan saya, dan oleh karena itu dalam mengarungi atau menjalani hidup kita ini, izinkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kemudian saudaraku, berkaitan dengan pelayanan atau karunia roh ini juga, di ayat yang ke-20 Paulus katakan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Saya membaca bahwa dinyatakan bahwa dalam kamus Alkitab kata nubuat itu berarti firman atau ucapan Allah yang diperkatakan oleh hamba-hambanya. Sesuatu yang diucapkan oleh Allah tentang hal-hal yang akan terjadi waktu-waktu yang akan datang. Sesuatu yang Allah singkapkan, hal-hal yang rahasia tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Oleh karena itu saudaraku, Paulus juga berkata kepada orang-orang di Korintus di 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia yang Allah berikan untuk mengerti apa yang Allah rancang atau sesuatu yang Allah akan kerjakan di hari-hari yang akan datang itu. Saudaraku, memang dalam banyak praktek kadang-kadang ada yang menyimpang dalam prakteknya, sehingga terjadi penyalahgunaan kata nubuat ini, sehingga kita sering mendengar bukan nubuat tapi lubuat, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang seolah-olah berkata tentang firman Tuhan. Tapi tentang hal ini Tuhan juga pernah bahkan menegur orang-orang Israel yang memperkatakan sesuatu yang bukan kehendak Allah, memperkatakan firman yang katanya dari Allah tapi sebenarnya bukan dari Allah. Tetapi bukan berarti saudara dan saya menghindari praktek ini, menghindari karunia ini, menghindari sesuatu yang Allah berikan. Biarlah saudara dan saya juga belajar seperti Paulus katakan, mengejar nubuat ini. Dan sekali lagi dikatakan, jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Kemudian yang ketiga, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, dalam hal ini yang tentunya berkaitan dengan nubuat, Paulus ingatkan, ujilah segala sesuatu. Dan inilah pentingnya ketika seseorang berkata bahwa ini dari Allah, ini adalah firman Allah, ada yang perlu kita uji.
Minimal saudaraku, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain adalah Roh Kudus. Minimal kita juga mulai memberikan acuan-acuan bahwa segala sesuatu yang tidak mengakui Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, atau ketuhanan Yesus Kristus, maka itu menjadi satu tanda ini adalah hal yang tidak benar. Tapi kalau masih mengaku dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, mari kita mulai merenungkan akan hal ini. Kemudian juga Rasul Yohanes juga mengingatkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ketiga, bahwa ketika Roh Allah berbicara, ketika Roh Allah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkaitan dengan termasuk dalam firman-Nya atau nubuat, maka ada satu patokan yang perlu kita renungkan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ketiga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya merenungkan kebenaran ini dan melakukannya, tetapi juga mengujinya dengan benar. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan, peganglah yang baik. Segala sesuatu yang baik itu yang harus kita pegang, bukan yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, biarlah karunia Allah bekerja dalam hidup saudara. Jangan pernah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tetapi saudara dan saya mesti melakukan apa yang Allah ajarkan, tuntun dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.